Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fayati, NIM 2115471069 dari D3 Kebidana Metro tingkat 1 reguler 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan anak usia dini. Apa organisasi mempelajari psikologi PAUD? Yang pertama yaitu usia 0-6 tahun merupakan periode kritis, masa yang tepat untuk memberikan stimulasi. Jika positif maka hasilnya positif. Yang kedua, periode kondusif untuk mengoptimalkan tumbuh kembang berbagai kemampuan kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan spiritual. Yang ketiga yaitu ada masa usia emas, the golden age, karena stimulus yang diberikan sangat menentukan kualitas anak ke depan. Yang keempat ada perkembangan otak optimal yaitu 50% di usia 4 tahun, 30% di usia 8 tahun, dan 20% pada masa dewasa. Psikologi pendidikan anak usia dini adalah suatu cabang ilmu psikologi pendidikan yang mempelajari tentang berbagai perilaku anak usia dini, baik secara overt, tampak atau nyata, maupun covert, untuk dipelajari sehingga dapat diberikan berbagai upaya sistematis, logis, dan terencana dalam rangka memberikan stimulasi atau intervensi sejak dini secara tepat agar potensi anak dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Ruang lingkupnya yaitu karakteristik perkembangan anak berdasarkan aspek fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan moral. Dan membuat rencana belajar dalam rangka optimalisasi perkembangan. Masa-masa yang dilalui anak usia dini yaitu yang pertama ada masa peka yaitu sensitif dalam penerimaan stimulus dari lingkungan. Yang kedua yaitu ada masa egosentris yaitu sikap mau menang sendiri. Yang ketiga ada masa berkelompok. Yang keempat ada masa meniru. Yang kelima ada masa eksplorasi atau penjelajahan yaitu menjelajah benda-benda sekitar. Tujuan pendidikan anak usia dini menurut Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama yaitu kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut. Dua, mengurangi angka mengulang kelas. Yang ketiga, mengurangi angka putus sekolah. Yang keempat, mempercepat pencapaian wajib belajar. Yang kelima, meningkatkan mutu pendidikan. Yang enam, mengurangi angka buta huruf muda. Yang ketujuh, memperbaiki derajat kesehatan dan gizi anak usia dini. Dan yang kedelapan, meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Aspek-aspek perkembangan anak usia dini yaitu ada aspek perkembangan kognitif. Yang kedua, aspek perkembangan seksual dan gender. Yang ketiga ada aspek perkembangan emosi, aspek perkembangan bahasa, aspek perkembangan bermain, aspek perkembangan sosial, aspek perkembangan motorik halus dan kasar, aspek perkembangan religiositas, aspek perkembangan moral, aspek perkembangan fisik. Yang pertama, yaitu ada aspek perkembangan kognitif adalah suatu kegiatan yang memperoleh pengetahuan yang melibatkan proses berpikir, memori, interpretasi, kemampuan berbahasa. Karakteristik yaitu pola pikir anak belum logis, tidak konsisten, masih belum terorganisasikan, dan anak mengenal realitas di lingkungannya dengan simbol, gambar, dan warna. Aspek perkembangan sosial, usia dini merupakan usia di mana anak gencar-gencarnya dalam mengeksplorasi lingkungan, di mana ketika anak belajar untuk melakukan aktivitas sederhana secara mandiri. Misalnya, makan sendiri, belajar berjalan, memiliki rasa ingin tahu yang besar dan banyak bertanya, mengembangkan sikap inisiatif untuk mencoba hal-hal baru, dan mulai bergaul dengan teman sebayanya. Aspek perkembangan emosi pada anak usia dini yaitu 1-3 tahun emosi anak belum stabil dan tantrum masih menjadi kebiasaannya. 2 tahun anak mengembangkan kemandiriannya dalam aktivitas sederhana. 3-4 tahun anak sudah dapat belajar mengenali dan mengekspresikan emosinya dengan mimik atau bahasa tubuh sederhana. 4-5 tahun anak sudah dapat belajar mengenali dan memahami emosi orang-orang sekitar. Aspek perkembangan motorik terbagi menjadi 2 yaitu perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Yang pertama ada kemampuan motorik kasar yaitu dengan cara duduk, berjalan, berlari, menendang, dan memanjat. Yang kedua yaitu ada kemampuan motorik halus yaitu kemampuan untuk menulis, menggunting, mewarnai, mengancing baju, dan kemampuan untuk memegang sesuatu. Aspek perkembangan religiositas yaitu yang pertama ada anak gemar membaca dan menghafalkan doa atau bacaan dalam agamanya secara verbal. Yang kedua, anak masih melakukan ibadah atau amal
hanya untuk kepentingan dan kesenangan semata. Ya, dan anak sering meniru orang-orang sekitar dalam beribadah dan beramal. Aspek perkembangan moral. Pada anak usia dini, anak memasuki masa tahap moralitas heteronom, di mana anak berpikir peraturan dibuat oleh orang dewasa dan mendapatkan pembatasan dalam berperilaku. Anak melakukan sesuatu hal yang terkait dengan moral karena konsekuensi yang akan ia terima. Aspek perkembangan bahasa. Usia 2-3 tahun, anak sudah mampu memahami kata-kata dan kalimat sederhana, serta mengingat nama orang tua dan keluarga. Usia 3-4 tahun, kosakata anak meluas, mengingat nama teman di sekolah, berbicara dengan kalimat sederhana yang mengandung 3-4 kata, dan bertanya. Usia 4-5 tahun, anak dapat menggunakan kalimat kompleks dengan jelas, mampu bercerita, memberikan saran, mengajukan pertanyaan, dan menggunakan pendapat. Aspek perkembangan seksualitas dan gender. Perkembangan gender pada anak usia dini dilihat dari aktivitas dan permainan yang dilakukan anak yang bersesuaian dengan stereotip gender masyarakat. Misalnya seperti anak perempuan lebih suka bermain boneka, anak perempuan lebih suka bermain masak-masakan, anak laki-laki lebih suka bermain robot-robotan, dan anak laki-laki lebih suka bermain mobil-mobilan. Aspek perkembangan moral. Masa usia dini adalah masa di mana anak ingin mencoba hal baru, sehingga hal-hal baru tersebut berkembang menjadi minat yang dimiliki anak. Oleh karena itu, minat yang dimiliki anak harus dikembangkan supaya dapat menjadi potensi yang sempurna. Contoh minat yaitu minat terhadap literasi, seni, dan olahraga. Aspek perkembangan bermain. Menurut para ahli, usia dini merupakan usia bermain di mana anak mempelajari segala sesuatunya dengan bermain. Anak yang bermain adalah anak yang sedang belajar. Dalam bermain, anak dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangannya. Perkembangan lainnya seperti perkembangan kognitif, sosial, emosi, dan lain-lain. Sehingga dalam bermain tersebut, anak menjadi lebih berkembang secara